Inilah Injil suci menurut Yohanes. Sesudah bangkit dari antara orang mati, Yesus menambahkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Natanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang murid Yesus yang lain. Kata Simon kepada mereka, "Aku mau menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, apakah kamu punya ikan?" Jawab mereka, "Tidak." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Mereka pun menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Lalu murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan jubahnya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Kemudian murid-murid yang lain datang dengan perahu, karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 100 meter saja. Dan mereka menarik jala yang penuh ikan itu. Ketika tiba di darat, mereka melihat api arang, di atasnya ada ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Membawalah beberapa ikan yang kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu, lalu mengilah jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka, demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia dibangkitkan dari antara orang mati. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, dan para saudara yang terkasih, murid-murid pertama yang dijumpai oleh Tuhan Yesus, mereka bertemu di Danau Galilea sebagai seorang nelayan. Perjumpaan itu membawa mereka memiliki harapan baru. Maka mereka meninggalkan segala sesuatunya dan mengikuti Tuhan Yesus. Dan sungguh benar, dengan mengikuti Tuhan Yesus mereka memperoleh hidup yang baru. Tetapi masih belum mengubah mentalitas mereka. Dan itu nampak ketika peristiwa Golgota. Bagaimana mereka meninggalkan Yesus sendirian di sana. Dan akhirnya mereka tercerai-berai. Mereka mengalami kekecewaan. Dan akhirnya mereka kembali ke rumah masing-masing. Dan sekarang mereka bertemu. Dan Petrus sebagai pimpinan di antara mereka menyatakan bahwa aku mau pergi menangkap ikan. Mereka kembali ke kehidupan yang lama. Mereka sudah lupa apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Mereka sudah lupa dengan segala karya-karya dan pekerjaan yang telah dikerjakan oleh Tuhan Yesus.
Mereka kembali ke kehidupan lama. Mereka meninggalkan Tuhan Yesus. Mereka pergi tanpa Tuhan Yesus. Mungkin karena rasa kecewa, marah, dan segala macamnya. Dan malam itu bagaimana mereka pergi menangkap ikan. Dan mereka tidak menangkap apa-apa. Inilah gambaran bagi kita semua. Ketika mereka bekerja tanpa melibatkan Tuhan Yesus, mereka tidak memperoleh apa-apa. Yang ada hanya kegelapan. Mereka mungkin masih mengandalkan, oh iya, kami dulu kan seorang nelayan, pasti keahlian kami masih bisa kami gunakan untuk melakukan pekerjaan ini lagi. Mereka hanya mengandalkan kekuatan mereka, mengandalkan kemampuan mereka, tetapi lupa melibatkan Tuhan. Maka mereka tidak mendapatkan apa-apa. Itulah juga dalam hidup kita. Selama kita masih hanya berpegang pada kesombongan diri kita, mengandalkan kekuatan kemampuan kita, kepandaian kepintaran kita, jasa-jasa kita, tapi lupa melibatkan Tuhan dalam karya kita, maka juga hanya akan membawa kesia-siaan. Mungkin memang akan berhasil, tetapi keberhasilan itu justru pasti akan membuat kita semakin jatuh dalam kesombongan, semakin jatuh meninggalkan Tuhan. Karena kita akan mengatakan, ternyata tanpa Tuhan pun aku bisa melakukan ini dengan kemampuanku sendiri. Ternyata aku bisa berhasil tanpa Tuhan. Dan itu pasti akhirnya membawa kesia-siaan kepada kita semua. Lalu dalam situasi itu, apakah Tuhan kemudian marah meninggalkan kita? Ternyata Tuhan tidaklah Tuhan yang begitu kejam kepada kita. Dia tetap Tuhan, Allah yang penuh belas kasih. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Meskipun kita menjauhi dia, bahkan meninggalkan dia. Tuhan datang menjumpai mereka. Bahkan Tuhan memberikan perintah yang pasti akan terjadi. Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh. Tetapi yang mengherankan adalah mereka ini tidak tahu siapa yang berbicara kepada mereka. Tetapi mereka mau mendengarkan dan melakukan apa yang dikatakan oleh orang ini. Dan buahnya, hasilnya sungguh tanpa mereka duga. Bapak, Ibu, dan para saudara terkasih, meskipun kita ini dalam hidup kadang tidak pernah mengerti apa yang dikatakan Tuhan, apa yang dimaui oleh Tuhan Allah, apa yang dimaui oleh Tuhan Yesus. Bahkan kita pun belum bisa mengenal secara utuh siapa Tuhan Yesus ini. Tetapi satu hal Bapak, Ibu, dan para saudara terkasih, di balik ketidakmengertian kita, di balik ketidaktahuan kita, ketika kita yakin dan taat dengan apa yang Dia katakan, pasti akan menghasilkan buah di dalam hidup kita. Pasti akan menghasilkan kelimpahan dari dalam hidup kita. Yang dibutuhkan adalah menjawabi panggilan Tuhan itu dengan penuh kesetiaan. Tuhan yang menjumpai para murid, Tuhan tidak memarahi mereka. Tuhan tidak menggugat kesalahan-kesalahan mereka. Tuhan tidak pernah bertanya, mengapa kamu meninggalkan aku ketika aku sendirian? Mengapa kamu lari ketika aku sendirian? Mengapa sekarang kamu melupakan aku? Tuhan Yesus tidak bertanya demikian. Tapi justru sebaliknya,
Dia justru lebih peduli kepada kita apa yang kita butuhkan. Maka dia bertindak dan berbuat untuk hidup kita, menggembirakan kita dengan berkat-berkat-Nya. Dan itu semua terjadi kalau kita mau mendengarkan Dia. Mendengarkan dan melakukan apa yang Dia katakan kepada kita. Dan bukan hanya itu saja Bapak Ibu dan para saudara terkasih. Bahkan berkat yang lebih besar pun juga sudah disiapkan oleh Tuhan Yesus. Bagaimana Dia menyiapkan perjamuan untuk mereka. Tuhan Yesus mengundang mereka, marilah dan sarapanlah. Mengundang dalam perjamuan. Sebuah undangan untuk bersukacita, undangan untuk bergembira. Tuhan Yesus sudah menyiapkan begitu banyak berkat kepada kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Tetapi ketika Tuhan Yesus memberikan berkat, kita jangan pernah lupa apa yang juga dikatakannya kepada murid-murid ini. Bawalah beberapa ikan itu kemari. Perkataan ini mengingatkan kita bahwa Tuhan Allah yang telah memberikan berkat-Nya yang begitu berlimpah kepada kita, tetapi jangan lupa bahwa kita juga harus mempersembahkan apa yang Dia berikan itu kepada Tuhan. Saya yakin, saya percaya ketika Tuhan Yesus mengatakan bawalah beberapa ikan itu kemari. Petrus segera pergi dan saya yakin pula bahwa dia pasti memilih ikan yang paling baik untuk dibawa kepada Tuhan Yesus. Bukan ikan yang paling jelek. Saya yakin itu. Nah, Bapak, Ibu, dan para saudara kasih. Kalau kita sudah memperoleh berkat yang berlimpah dari Tuhan Yesus, apakah kita juga mau memberikan yang terbaik kepada Tuhan Yesus? Bapak, Ibu, dan para saudara terkasih. Tuhan Yesus meminta kita juga untuk membawa persembahan kepadanya. Baik materi maupun juga hati kita. Kalau Tuhan Yesus sudah begitu bermurah hati, maka jangan pernah pelit kepada Tuhan Yesus. Kalau Bapak, Ibu, dan para saudara yang terkasih, pelit kepada Tuhan Yesus, kepada gerejanya, kepada Tuhan Allah, itu sama saja Bapak Ibu sudah mematikan keran rahmat itu dengan sendiri. Maka jangan salahkan Tuhan Yesus. Bermurah hatilah kepada Tuhan Yesus, kepada gerejanya, kepada saudara-saudara kita. Karena saya yakin, saya percaya, dengan memberi, kita tidak akan pernah berkekurangan. Dengan menumpuk, kita tidak akan pernah berkelimpahan. Pilihan ada di dalam diri kita. Tetapi undangan selalu diberikan oleh Tuhan Yesus. Bawalah kemari beberapa ikan yang kamu tangkap itu. Bapak, Ibu, dan para saudara terkasih, inilah tanda bahwa Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Selalu menjaga dan memelihara hidup kita, melimpahkan berkat-Nya kepada kita, bahkan menyiapkan semuanya untuk kita. Dan mengundang kita untuk ikut dalam perjamuan-Nya. Tetapi jangan lupa bahwa Tuhan Yesus pun juga meminta kita. Tuhan Yesus meminta bawalah beberapa ikan itu kemari. Bukan untuk Tuhan Yesus sendiri,
tetapi untuk mereka yang hadir dalam perjamuan itu. Untuk setiap orang yang membutuhkan kehidupan, setiap orang yang membutuhkan keselamatan. Karena itulah saya sering mengatakan, kita diberkati supaya menjadi berkat bagi yang lain. Tuhan Yesus sungguh telah menjaga, memelihara hidup kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita, bahkan terus-menerus melimpahkan berkat-berkat-Nya. Maka sekarang saatnya lah bagi kita untuk mempersembahkan berkat itu kepada Tuhan, mempersembahkan apa yang Dia lakukan atas hidup kita kepada Tuhan, sebagai tanda syukur kita, karena dengan demikianlah maka berkat itu pun akan semakin mengalir di dalam hidup kita.